فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada pembahasan terakhir yang disebutkan dalam kitab, yaitu tentang apa? Tasyahud setelah sujud sahwi. Nah, tayyib. Dan memang telah datang dalam masalah ini hadits alhamdulillah dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdatain thumma tashahhada thumma sallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, kemudian beliau keliru atau kelupaan, kemudian tasyahud, kemudian salam, yaitu sujud 2 kali sujud sahwi, kemudian tasyahud, kemudian salam. Nah, ini kemarin yang disebutkan dalam bahwasanya tasyahud setelah sujud sahwi ini masyru' menurut pendapat para pengarang. Tayyib, dan sebagaimana kemarin ana isyaratkan ikhwanillah bahwasanya riwayat tsumma tasyahhada ini menyelisih riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang kaifiyah sujud sahwi. Naam. Tayyib, dan riwayat tambahan tsumma tasyahhada, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud setelah sujud sahwi, ini hukumnya syadzah. Nah, riwayat yang syadz, riwayat yang menyelisihi riwayat-riwayat yang lain, yang menjadikan riwayat tersebut syadz, yaitu Ash'ath ibnu Abdul Malik al-Hamrani. Ash'ath ibnu Abdul Malik al-Hamrani. Baik. Sebab selain beliau telah meriwayatkan dari Ibnu Sirin tanpa tambahan tasyahud. Baik, demikian pula sederetan para perawi yang lain meriwayatkan dari Khalid al-Hadza tanpa menyebutkan tambahan tasyahud. Sehingga imam-imam seperti Ibnu Abdul Bar, demikian pula Ibnu al-Munzir dan Al-Baihaqi, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka menyatakan lemahnya tambahan tsumma tasyahhada, tambahan tasyahud. Baik. Jadi kesimpulannya mengenai tambahan tasyahud setelah sujud sahwi, bagaimana derajatnya Aba Ukasyah? Tambahan yang lemah. Nah, secara istilah hadis namanya apa? Syadzah. Nah, syadzah karena dia menyelisih riwayat-riwayat yang lain yang sahih. Nah, dan asal hadisnya sahih, bahwasanya Rasulullah melakukan sujud sahwi ketika beliau lupa atau keliru dalam salatnya karena lupa. Tapi tambahan tsumma tasyahhada ini tambahan yang syadz. Nah, oleh karena itulah kemarin Imam Bukhari mengisyaratkan dengan menyebutkan riwayat tersebut secara apa? Secara mu'allaq dari sahabat siapa? Dari Anas bin Malik. Nah, dan para ulama yang menyatakan tentang
tidak disyariatkannya tasyahud setelah sujud sahwi yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Imam As-Sa'di dan Syekh Muqbil rahimahumullah ta'ala serta yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang kuat. Kemudian perkara yang lain yang juga perlu ditambahkan ikhwanillah berhubungan dengan pembahasan sujud sahwi yaitu tambahan takbiratul ihram untuk sujud sahwi setelah salam. Nah, di sana ada riwayat dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Dzul Yadain dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ada tambahan fakabbara thumma kabbara wa sajad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu akbar, takbiratul ihram. Kemudian baru bertakbir lagi untuk sujud. Baru beliau sujud. Baik. Namun akhwanillah, riwayat yang menyebutkan tambahan takbiratul ihram untuk sujud sahwi setelah salam ini juga riwayat yang lemah. Kenapa? Karena bersendirian dalam periwayatan Hammad ibn Zaid. Ini juga hukumnya syadz. Jadi Hammad ibn Zaid dia meriwayatkan tambahan ini dan diselisih oleh semua perawi-perawi yang lain. Dan insyaallah ta'ala nanti dalam pembahasan mustalah akan kita ketahui bagaimana definisi hadits syadz secara terperinci. Yang intinya hadits yang syadz yang nyeleneh, dalam artian menyelisih hadits yang lain, ini dihukumi lemah. Dan merupakan salah satu bentuk kekeliruan dalam riwayat. Kekeliruan dalam riwayat. Karena menyelisihi riwayat yang lebih banyak atau menyelisihi perawi lain yang lebih kuat. Jadi sekarang kita ambil dua riwayat yang syadz berhubungan dengan sujud sahwi. Yang pertama tambahan tasyahud. Yang syadz siapa tadi yang telah menyelisihi? Al-Ash'ath Ibnu Man? Ibnu Abdul Malik Al-Hamrani. Kemudian tambahan takbiratul ihram sebelum sujud sahwi setelah salam. Ini juga syadz yang nyeleneh siapa? Dalam periwayatan Indah ya Zakaria. Siapa tadi? Hammad ibn Zaid. Dalam riwayat siapa ini? Riwayat Abdul Razzaq. Dalam riwayat Abdul Razzaq. Baik. Perkara berikutnya, berhubungan dengan sujud sahwi juga. Apa yang dibaca ketika seorang sujud sahwi? Dalam masalah ini, tidak kita dapati hadis yang sahih yang menyebutkan adanya bacaan khusus ketika seorang sujud sahwi. Oleh karena itulah para ulama mengembalikan kepada bacaan umum dalam sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Dan apakah diperbolehkan berdoa padanya? Berdasarkan keumuman hadis, karena itu juga masuk dalam kategori sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Perbanyak padanya doa, karena itu kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sama seperti sujud-sujud yang lain dari sisi bacaan. Adapun bacaan yang masyhur di kalangan awam
ketika sujud sahwi membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, hafal ini. Biasanya dalam kitab-kitab fasalatan itu. Nah, atau dalam kitab salat-salat yang ada di sekolah-sekolah. Bacaan sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci zat yang tidak tidur, tidak pula lupa. Nah, riwayat ini akhwani fillah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam At-Talkhis, bahwasanya laisa lahu aslun, tidak memiliki asal. Baik, kalau tidak memiliki asal berarti apa? Tidak ada sumbernya, tidak ada sanadnya. Kalau yang demikian ya jelas lemahnya, karena tidak ada riwayat sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti ketika sujud sahwi apa yang dibaca? Indah ya Siddiq, subhana rabbiyal a'la. Wajibnya berapa kali? Sekali, selebihnya sunnah. Nah, lalu bacaan di antara dua sujud. Nah, karena di antara dua sujud ada jalsah, ada duduk. Nah, baina sajdatain. Apa yang dibaca di situ? Juga dalam masalah ini tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bacaan tertentu. Oleh karena itulah yang rajih dalam masalah ini sama seperti bacaan dalam sujud ketika sholat, yaitu apa berarti yang dibaca? Indah ya wahyu. Tayyib, ahsanta, yang dibaca adalah Rabbil firli, Rabbil firli. Tayyib. Ya rahmatullah. Dan sujud sahwi ini alhamdulillah mencakup salat-salat yang wajib maupun salat-salat yang sunnah. Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka sujudlah 2 kali sujud. Nah, dikecualikan satu salat. Apa itu? Yang ketika dia lupa, baik menambah atau mengurangi dalam salat ini tidak disyariatkan sujud sahwi. Apa? Indah ya rijal. Salat jenazah. Baik, salat jenazah. Seandainya seorang lupa, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Kenapa? Karena pada asalnya salat tersebut tidak ada sujud. Nah, pada asal salat itu tidak ada sujud. Bagaimana ketika lupa dia sujud? Nah, jangan sampai seperti Abu Nawas. Ya, baik. Dalam kisah anak-anak itu, dia saking bodohnya disuruh mengimami. Dia mengimami sholat jenazah sujud. Jika ditanya kok ada sujudnya, karena dosanya mayit ini banyak sekali, sehingga saya sujud biar tambah mantap. Ya, kisah anak-anak entah benar atau salahnya. Sebagian orang cuma sekedar ingin membuat orang ketawa. Allah musta'an. Dan ini banyak sekarang ditempuh oleh para dai yang dari kalangan hizbiyun, yang dijadikan pokok utama atau yang menjadi hal utama untuk bisa diserap oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat, ya dengan lelucon. Dan ini musibah. Ini musibah tatkala agama dijadikan lelucon. Sebagian ya akhwani fillah
mempromosikan suatu kajian dengan 1 jam ya ketawa bersama ustaz fulan. Nah, dan seterusnya. Wala'iyatubillah. Sebagian lagi sampai terjatuh dalam istihza sebenarnya dengan menyebut Nabi, misalnya Nabi Musa dikatakan perimannya para nabi, baik, karena memiliki kekuatan, disebut perimannya para anbiya. Ini seandainya alhamdulillah tidak segera bertobat, bisa masuk dalam istihza. Tapi alhamdulillah setelah itu dia ada klarifikasi, menyatakan keliru dalam memilih diksi, keliru dalam memilih bahasa. Tapi apa ini menunjukkan kebiasaan. Jadi yang menjadi inti bagaimana dia menyampaikan yang disukai, dengan bahasa yang disukai. Baik, mengatakan istri-istri para nabi ada 2 geng senior dan geng junior. Baik, dan berbagai macam istilah-istilah yang lain dengan istilah-istilah anak gaul sekarang disematkan pada keluarga Nabi, juga disematkan pada para anbiya. Nabi Dawud, apa katanya tentang Nabi Dawud? Yang Allah berikan kepada beliau, memang Allah berikan kepada beliau suara yang sangat indah. Apa katanya? Musik atau dia membuat konser. Single konser, ya, konser sendirian. Ini istilah-istilah yang baik, merupakan bentuk bermain-main dengan agama. Dan seandainya ini hidup di zaman para salaf yang sudah tahadir dengan keras dari mereka. Cuman musibahnya ternyata dalam kondisi seperti ini, para dai-dainya saja mereka berselisih. Itu memang karakter dia. Itu ciri khas dia yang sehingga dengannya banyak para pemuda bertobat. Dengannya yang tidak pernah masuk masjid dan seterusnya. Ini menunjukkan alhamdulillah jauhnya mereka dari bimbingan sunnah. Siapa yang mengatakan mahma kunta la'iban fi syai' fala tal'abanna bidinik fi amri dinik. Mahma kunta la'iban fi syai'in ya fala tal'abanna fi amri dinik. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bagaimanapun juga engkau bermain-main dengan suatu perkara, maka jangan sekali-kali engkau bermain-main dengan perkara agamamu. Ini prinsip dan nasihat dari seorang imam yang dikenal kekokohannya di atas sunnah, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah ta'ala. Jadi kita kembali ke permasalahan kenapa sampai di sini. Tidak sampai melenceng ke tema. Salat jenazah tadi tayyib. Ya. Salat jenazah dengan Abu Nawas. Ketika salat jenazah jangan sampai lupa apa Hanif? Apakah lupa misalnya salat jenazah di takbir pertama dia membaca sholawat. Padahal takbir pertama membaca apa? Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua dia baru ingat, tadi takbir pertama tidak membaca Al-Fatihah. Maka apa yang dia lakukan? Ya, dia yang pertama tadi dianggap tidak ada ikhwanillah. Di takbir kedua dia membaca Al-Fatihah. Itu dihitung pertama. Sehingga nanti dia menambah takbir. Paham? Ketika imam salam, dan setelah takbir keempat maka dia menambah satu takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian baru salam. Paham? Ini cara ketika seorang mendapati kekeliruan di dalam sholat jenazah. Dan ketika telah melengkapi, tidak perlu kemudian dia sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi.
Nah, alasannya kenapa nggak perlu sujud sahwi? Nah, karena pada asal salatnya saja, pada salat jenazah itu sudah tidak ada sujudnya. Baik. Sehingga kalau seandainya disyariatkan sujud sahwi, tentunya apa? Sesuatu yang digunakan untuk melengkapi itu lebih apa? Lebih banyak daripada yang dilengkapi. Ya tidak. Yang dilengkapi asalnya saja tidak ada sujudnya. Kok bisa yang untuk melengkapi ada sujudnya dengan sujud sahwi? Permasalahan berikutnya, ketika lupanya double, enggak hanya cuma satu lupanya. Nah, berapa kali sujud? Apakah untuk satu jenis kelupaan dia satu sujud? Ini saking orangnya ngeblank. Nah, lagi galau. Jadi, berbagai macam kesalahan, pokoknya sholatnya salah, nanti salah lagi. Baik, entah ngantuk atau yang lain. Nah, dalam masalah ini, akhwanillah, datang hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi mengatakan likulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallim. Untuk setiap kelupaan itu 2 sujud setelah dia salam. Jadi makna hadis ini apa? Setiap suatu kesalahan itu 2 sujud dan setelah dia salam. Cuma ikhwanillah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah sanadnya dhaif. Nah, sanadnya dhaif dikarenakan adanya inqita' antara Thauban dan perawi darinya. Nah, dan juga Mu'al dikarenakan ada Ismail ibnu Ayyash. Dia telah meriwayatkan dari Syamiyin, dan riwayat dia dari Syamiyin riwayat yang tidak benar. Baik. Dan juga Zuhair ibn Salim al-Anasi dikatakan oleh Ad-Daruqutni dia himsi, seorang mungkarul hadis. Jadi hadis ini parah kedhaifannya, yang menyatakan pada setiap kelupaan itu 2 sujud setelah salam. Jadi kalau seandainya benar, misalnya seorang tadi lupa tidak baca doa atau zikir ketika rukuk, ngeblank, rukuk ya cuma gerak tok. Kemudian sujud juga demikian. Berarti 2 ya kan? Berarti nanti setelah salam dia sujudnya berapa kali? 4 kali. Nah, dalam sujud sahwi 2 rakaat, 2 kali sujud salam, kemudian sujud sahwi lagi untuk yang kesalahan kedua. Tapi riwayat yang seperti ini derajatnya bagaimana? Dhaif, karena ada inqita', juga ada seorang perawi yang mungkar, Zuhair ibn Salim al-Himsi. Berarti afanillah, untuk sujud sahwi, maka cukup sujud 2 sujud afanillah untuk kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dalam sholat tersebut. Jadi walaupun kesalahannya banyak, dan ini dalilnya akhwanifillah kalau kita perhatikan misalnya dalam kisah sholat Nabi SAW yang beliau tidak melakukan tasyahud awal. Di situ beliau meninggalkan berapa perkara? 2. Yang pertama
bacaan tasyahud awal, kemudian duduknya, kemudian apanya? Takbirnya, ya kan? Kalau seorang tasyahud awal dari posisi sujud, dia mau ke posisi tasyahud awal, dia bertakbir tidak? Takbir intiqal. Tapi kalau tidak membaca tasyahud, berarti kan takbir intiqal dari apa? Posisi duduk langsung berdiri, berarti dia tidak duduk tasyahud awal, juga tidak membaca takbir intiqal dari duduk menuju berdiri. Berarti dia sudah minimalnya 2. Dan sebagian ulama membedakan antara bacaan dan duduknya, bisa 3 berarti yang dia tinggalkan. Nah, ini menunjukkan alhamdulillah berarti cukup pada semua kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang, baik satu kekeliruan atau lebih, maka dicukupkan dengan 2 kali sujud, pokoknya dengan 2 sujud tadi. 2 sujud, kemudian salam. Dengan sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwinya 2 kali, tapi sujud sahwi sekali, dalam artian satu rangkaian, karena sujud sahwi rangkaiannya berapa kali sujud? 2 kali sujud dengan duduk di antara 2 sujud, kemudian salam. Paham? Sujud pertama, kemudian duduk, sujud kedua, kemudian salam setelah duduk. Paham ini? Nah, sekarang perkaranya kalau lupa dari sujud sahwinya. Baik. Jadi seorang lupa dalam sholat. Ketika sholat dia sadar nanti saya sujud sahwi. Ternyata ketika tasyahud lupa lagi. Nah, jadi lupa di atas lupa. Nah, misalnya salah tidak melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal dia langsung, harusnya tasyahud awal langsung berdiri. Berarti sujud sahwinya kapan Abah Arif? Sebelum salam. Nah, dia tasyahud, setelah sampai pada tasyahud dia baca tasyahud. Nah, saking khusyuknya lupa kalau dia harus sujud sahwi. Nah, ngeblank lagi, enggak khusyuk jadinya. Nah, dia langsung salam. Langsung salam. Ketika setelah salam baru ingat, oh saya tadi harusnya sujud sahwi. Maka apa yang dia lakukan? Alhamdulillah. Maka kapan saja dia ingat, maka dia segera sujud sahwi. Baik. Kalau waktunya masih dekat. Kalau waktunya masih dekat. Sekarang kalau waktunya sudah lama, kan dia sudah keluar, sudah zikir, atau bahkan sudah batal. Bagaimana? Apakah dia masih dituntut untuk melakukan sujud sahwi atau tidak? Nah, adapun kalau waktunya dekat, maka jelas, maka dia dituntut untuk segera sujud sahwi. Nah, akan tetapi apabila waktunya sudah lama, maka tidak dituntut sujud sahwi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelupaan orang tersebut. Kemudian, alhamdulillah, perkara yang perlu dipahami di sini tentang panjangnya waktu tadi ketika dia lupa dari sujud sahwi. Nah, kalau kita perhatikan pada kisah Dzul Yadain, Rasulullah sudah sholat, kemudian masuk rumah. Nah, sudah masuk rumah, sudah jalan, berarti lumayan lama. Kemudian tatkala beliau diingatkan, sudah duduk juga, sudah duduk atau beliau lupa, kemudian
mencari tempat duduk. Sedangkan para sahabat yang lain, karena wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka untuk bertanya sungkan. Maka akhirnya Dzulyadain bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, menunjukkan ada jeda yang lumayan lama. Tapi dalam kondisi demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diingatkan, beliau segera kemudian melengkapi sholat dan sujud sahwi. Tayyib, tanpa mengulangi dari awal. Tayyib. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik yang lama, demikian pula Imam Syafi'i. Tayyib. Jadi kapan saja seorang ingat ikhwanifillah selama sujud sahwinya belum batal. Selama wudunya belum batal, maka kapan ingat hendaknya dia segera sujud sahwi. Dan seandainya berupa kekurangan rakaat, maka dia dia tinggal menggenapkan. Tapi ikhwanifillah, kalau terlalu lama untuk kehati-hatiannya, kalau seandainya itu berupa kurang, serang berarti ingin berhati-hati dalam artian sudah itu tadi berarti sudah batal, maka dia mengulangi dari awal, ini juga tidak mengapa. Misalnya sholat zuhur baru 3 rakaat, kemudian dia salam, setelah itu dia sudah sholat sunnah, setelah ini, setelah itu, dan baru ingat setelah pikir-pikir. Terkadang kan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang berikan teguran kepada hambanya, sehingga hamba ini tahu tadi salah, dengan betul-betul ingat, oh aku kurang 1 rakaat. Maka apa yang dia lakukan? Kalau waktu yang sudah lama seperti ini, maka tentunya dia mengulangi dari awal. Lebih hati-hatinya, dia ulangi dari awal. Jadi yang sholat tadi dianggap tidak sah. Karena apa? Tidak lengkap. Dia melakukan sholat zuhur baru 2-3 rakaat. Kalau makmum ya, kalau memang masa makmum sama imam semuanya ini ngeblank semua. Ya kalau biasanya kalau jamaah setelah salam kan biasanya makmum akhirnya mungkin sama-sama tadi ragu-ragu, setelah itu pada tanya, tadi salatnya berapa rakaat? Menurut saya baru 3 rakaat. Dia ketemu temannya, iya kayaknya 3 rakaat. Iya kayaknya 3 rakaat. Ya, akhirnya kan ketika bertemu dengan yang lain semakin kuat. Kadang kan orang mau membatalkan, dia juga ragu-ragu, cuman kayaknya 3, cuman mau subhanallah, kok temannya tidak ada temannya ini. Ya, ini kadang demikian. Nah, ketika telah salam kemudian diingatkan bertanya, ini dikatakan dalam kondisi apa? Masih jaraknya pendek. Makanya segera dilengkapi kalau itu kurang. Maka berdiri, kemudian lengkapi, dan nanti sujud sahwi setelah salam, sebagaimana kisah Dzulyadain. Sebagaimana kisah Dzulyadain. Dan permasalahan terakhir sebelum kita tutup, apabila makmum melakukan sujud sahwi, maka wajib terbalik. Apabila imam lupa kemudian dia melakukan sujud sahwi, maka wajib atas makmum untuk mengikutinya. Walaupun dia tidak merasa salah, walaupun dia tidak tahu dari sisi mana salahnya imam, karena terkadang ada kesalahan imam yang tidak diketahui oleh makmum. Contohnya apa? Ya, kesalahan atau kelupaan imam yang tidak diketahui oleh makmum.
Rakaat terakhir sekali sujud, masa makmum tidak tahu? Ya tahu. Pada zikir ya kan, misalnya dia lupa tidak membaca zikir sujud misalnya. Ini kan nggak diketahui oleh makmum karena bacaan, ya nggak dikeraskan. Nah, imam ingat tadi rukuknya tidak baca, kemudian dia sujud sahwi. Makmum mengikuti tidak? Wajib atasnya untuk mengikuti imam. Nah, innamal ju'ilal imam liyutamma bih. Hanyalah imam dijadikan imam untuk diikuti, dan perbuatan imam saat itu adalah perbuatan yang masyru', makanya diikuti. Nah, diikuti walaupun dia tidak tahu sisi mana kesalahan imam atau sebab imam itu sujud sahwi. Demikian pula bagi makmum masbuk. Makmum masbuk ikhwanillah, walaupun dia tidak mendapati kelirunya imam. Misalnya imam kelirunya pada rakaat pertama, keliru, kemudian sudah diingatkan, subhanallah, akhirnya dia sadar. Kemudian datang orang baru pada rakaat ketiga, berarti tidak mendapati kelirunya imam, ya tidak. Tapi imam melakukan sujud sahwi, maka kalau sujud sahwinya sebelum salam ini gampang. Kenapa? Karena tentunya makmum masbuk sebelum berdiri dia akan mengikuti sujud sahwi, ya tidak. Kemudian baru dia berdiri. Tapi kalau setelah salam bagaimana? Nah, jika kondisinya demikian, maka makmum tetap dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Jadi setelah menyelesaikan, menggenapkan rakaatnya, maka sebelum salam dia sujud sahwi, atau setelah salam dia melakukan sujud sahwi. Dan yang terkadang bingung apalagi makmum masbuk yang belum mengetahui ilmunya untuk sujud sahwi setelah salam, biasanya bingung. Sudah salam, makmum sudah berdiri, ya kan? Ternyata imam sujud, bingung dia berdiri, ini gimana ini? Saya ikut sujud atau tidak? Ya. Maka bagaimana? Ya dia lengkapi dulu salatnya, baru nanti setelah selesai dia sujud sahwi sendiri. Nah, perkara berikutnya, karena dekat, biar tidak terpencang. Apabila yang lupa itu si makmum, makmum terjatuh dalam kelupaan atau kekeliruan di dalam salatnya di belakang imam. Misalnya tadi di rukuk tidak membaca zikir, atau di sujud dia tidak membaca zikir sujud. Apakah dituntut bagi makmum untuk melakukan sujud sahwi sendiri setelah imam salam? Ini khilaf di kalangan para ulama. Dan di sisi kebanyakan para ulama, tidak wajib atasnya untuk melakukan sujud sahwi. Dan ini merupakan pendapat a'immatul arba'ah dan yang lainnya. Dan telah datang dalam masalah ini hadis, laisa 'ala man khalfal imam sahun. Tidak ada atas orang yang berada di belakang imam itu sahw, kelupaan, ya tidak dihukumi kelupaan. Fa idza sahal imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu as-sahwu, wa in saha khalfal imam fa laisa 'alaihi falaysa 'alaihi sahwun wal imamu kafi. Seandainya hadis ini sahih, maka menjadi nas bahwasanya kalau menjadi makmum itu kesalahan apapun berupa kelupaan tidak dituntut sujud sahwi karena sudah dicukupi oleh imam. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Cuman para ulama beramal dengan kandungan hadis tersebut dari sisi apa? Kalau makmum melakukan kekeliruan, ya sudah ditanggung oleh imamnya berdasarkan keumuman hadis yang lain. Fa in akhta'u
falakum wa alaihim. Apabila imam itu yang lupa, maka kalian tidak menanggung dosanya, tapi atas mereka, atas imam. Tapi kalau benar, maka kalian dapat, imam juga dapat. Inilah beratnya menjadi imam. Beratnya menjadi imam. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memiliki kalam yang kuat dalam masalah ini dalam Irwaul Ghalil. Beliau katakan dalam secara ringkas, ikhwanifillah, kami yakin bahwasanya para sahabat yang mereka salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti pernah mengalami lupa. Mestilah manusia. Dari sekian lama salat bermakmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari pensyariatan salat sampai meninggalnya Rasul. Nah, kita yakin tidak ada di antara, ya walaupun minimalnya satu, ada di antara mereka yang lupa tidak? Ada lah. Namanya manusia. Rasulullah saja lupa, apalagi yang lainnya. Nah, makanya beliau katakan, nahnu na'lamu yaqinan anna sahaba alladzina kanu yaqtaduna bihi sallallahu alaihi wasallam kanu yashuna wara'ahu sahwan yujibu sujud alaihim kalau kanu munfaridin. Mesti mereka ada yang melakukan kekeliruan yang wajib untuk sujud sahwi seandainya mereka sholat sendirian. Cuma ikhwanifillah, tatkala mereka bermakmum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diriwayatkan kepada kita bahwasanya ada sahabat yang setelah Rasul sallam dia sujud sahwi sendiri. Ya, tidak ada. Ini menunjukkan kalau seorang menjadi makmum, ya tidak perlu sujud sahwi. Kecuali apa? Kesalahan yang berupa kekurangan rukun. Paham? Kalau kesalahannya berupa kekurangan rukun, apa yang wajib atasnya? Wajib setelah imam salam dia berdiri untuk menggenapi yang hilang rukunnya tadi. Maka dia menambah, seandainya dia lupa Al-Fatihah, maka dia wajib berdiri untuk apa? Untuk melakukan satu rakaat, karena rakaat yang lupa Al-Fatihah tidak sah, tidak dihitung. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka dia apa? Dia ketika telah tasyahud kemudian salam, maka dia wajib sujud sahwi. Kenapa? Karena saat itu dia sudah keluar dari mengikuti imam. Paham bedanya? Paham Ridwan? Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Ketika di rakaat keempat, mestinya